Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa bukti yang menyatakan tentang kebenaran dari Alkitab, secara khusus tentang Yesus Kristus yang menjadi berita utama di dalam kehidupan orang Kristen, yang menyatakan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Adapun berita tentang Yesus Kristus ini bukanlah berita dongeng, mitos, atau legenda yang dibuat-buat oleh para rasul pada saat itu, dan juga bukanlah rekayasa yang dibuat oleh orang Kristen pada masa kini. Tetapi ini berdasarkan fakta sejarah, dan mereka yang menulisnya, para rasul, adalah saksi mata dari semuanya itu. Oleh karena itu, bukti dari Alkitab sendiri telah menyatakan demikian dengan sangat jelas. Yang pertama adalah dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Dalam suratnya Yohanes juga menuliskan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itulah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Lukas juga menegaskan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 1-4, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dan kemudian ini ditegaskan di dalam Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Rasul Paulus juga menuliskan di dalam suratnya 1 Korintus pasal 15 ayat 3-8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Dan kemudian dalam pelayanan para rasul, dinyatakan juga dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 39-43. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri.
bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Rasul Petrus ketika dia menasihatkan para penatua di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat pertama, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dan selama beberapa waktu, Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Karena apa yang disampaikan oleh para rasul itu juga diketahui oleh orang-orang yang menerima atau yang mendengarkan apa yang mereka sampaikan pada saat itu. Artinya mereka yang mendengarkan juga tahu tentang apa yang disampaikan oleh para rasul. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai 28, sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah beberapa pernyataan dari Alkitab sendiri yang menyatakan bahwa apa yang mereka katakan, apa yang mereka tulis, apa yang mereka beritakan adalah apa yang mereka tahu. Karena mereka adalah saksi mata dari semuanya itu. Mereka melihat bagaimana Yesus melakukan pelayanan yang begitu luar biasa, bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan kemudian Dia bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian Dia naik ke surga dan juga disaksikan oleh mereka semuanya. Nah, inilah bukti-bukti yang menyatakan bahwa Alkitab itu adalah benar dan disampaikan secara terus terang, bukan berdasarkan mitos, legenda, ataupun dongeng-dongeng isapan jempol yang telah dikenal oleh banyak orang pada masa itu. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menolong kita untuk memperkuat iman kita, bahwa apa yang kita yakini di dalam iman kekristenan dan apa yang kita yakini tentang firman Allah ini adalah benar adanya. Kiranya apa yang saya sampaikan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.